Salam sejahtera untuk kita semua, para pencari rahasia takdir dan pembuka pintu rezeki. Di channel ini kita akan mengupas rahasia primbon Jawa yang jarang dibahas, khususnya tentang weton pon yang dipercaya dijaga energi besar pembawa kekayaan. Sebelum kita masuk lebih dalam, pastikan kamu sudah tekan tombol like, karena dukunganmu membantu energi kebaikan ini terus menyebar. Jangan lupa share ke saudara atau teman yang lahir di weton pon. Siapa tahu ini adalah pesan penting untuk mereka. Dan tentu saja, subscribe sekarang juga, agar kamu tidak ketinggalan rahasia weton, garis takdir, dan energi rezeki lainnya. Mari kita mulai membuka tabir yang tersembunyi. Saudaraku, pernahkah kamu merasa hidupmu seperti sudah ditata oleh sesuatu yang tak terlihat? Seolah-olah setiap jatuhmu tidak pernah benar-benar membuatmu hancur. Setiap kesulitan selalu menyisakan celah harapan. Dan setiap kali dompet hampir kosong, selalu saja ada jalan yang terbuka. Dalam kitab kuno warisan leluhur Jawa, yang dikenal sebagai primbon, weton bukan sekadar gabungan hari dan pasaran. Ia adalah getaran kosmis. Ia adalah peta energi. Ia adalah sidik jari takdir yang melekat sejak jiwa turun ke dunia. Dan bagi mereka yang lahir pada weton pon, ada rahasia besar yang jarang diungkap. Pon memiliki nilai Neptu 7. Dalam perhitungan spiritual Jawa, angka 7 bukan angka sembarangan. Ia melambangkan lapisan langit, lapisan bumi, dan lapisan batin manusia. Angka 7 adalah angka keseimbangan antara dunia nyata dan dunia gaib. Inilah sebabnya banyak orang weton pon memiliki kepekaan batin yang berbeda. Mereka sering merasa firasatnya jarang meleset. Mimpi yang seperti pertanda. Merasakan energi seseorang bahkan sebelum berbicara. Namun yang paling menarik adalah pola rezekinya. Weton pon jarang benar-benar kering. Walau hidupnya naik turun, selalu ada siklus kebangkitan. Saat orang lain jatuh dan butuh waktu lama untuk bangkit, weton pon seringkali seperti memiliki tangan tak terlihat yang mengangkatnya kembali. Dalam tradisi lisan para sesepuh, disebutkan bahwa sebagian weton pon berada dalam pengawasan energi penjaga rezeki. Energi ini bukan sekadar simbol. Ia adalah kekuatan metafisik yang bekerja melalui peluang, relasi, intuisi, dan momentum. Mungkin kamu pernah mengalaminya. Ketika tidak punya pekerjaan, tiba-tiba ada yang menawarkan. Ketika usaha sepi, tiba-tiba ada pelanggan besar masuk. Ketika hampir menyerah, ada seseorang datang memberi semangat dan bantuan. Semua itu tampak seperti kebetulan. Padahal dalam pandangan spiritual Jawa, tidak ada yang benar-benar kebetulan. Energi pon dikenal sebagai energi yang mengikat. Ia menarik peristiwa, mempertemukan takdir, dan membuka simpul-simpul rezeki yang tersembunyi. Namun energi ini tidak selalu aktif sejak muda. Banyak weton pon mengalami fase hidup yang keras di awal. Seolah-olah ditempa, diuji, dipaksa kuat. Mengapa? Karena energi besar hanya diberikan kepada jiwa yang siap menanggungnya. Jika sejak kecil hidupnya terlalu mudah, ia bisa menjadi sombong. Jika sejak awal langsung kaya, ia bisa lalai. Maka semesta sering memberi pelajaran lebih dulu sebelum membuka pintu besar. Ada satu tanda paling khas dari weton pon yang dijaga energi rezeki. Mereka tidak pernah benar-benar sendirian dalam kesulitan. Selalu ada bantuan. Selalu ada celah. Selalu ada cahaya tipis di ujung gelap. Namun ingat, energi penjaga ini bukan tanpa syarat. Ia melemah jika pemilik weton sering mengkhianati kepercayaan, suka meremehkan orang lain, menutup pintu sedekah. Karena dalam hukum spiritual Jawa, rezeki bukan hanya soal kerja keras. Ia adalah aliran energi. Dan energi hanya mengalir pada hati yang bersih. Maka jika kamu lahir di weton pon, jangan pernah merasa hidupmu biasa saja. Bisa jadi, kamu sedang dipersiapkan. Bisa jadi, 5 penjaga itu belum sepenuhnya membuka dirinya. Bisa jadi,
Ini baru permulaan. Di bab berikutnya, kita akan membahas satu persatu energi penjaga tersebut, dan bagaimana tanda-tandanya mulai muncul dalam hidupmu. Saudaraku yang lahir di Weton Pon. Dalam ajaran spiritual Jawa, setiap arah mata angin memiliki energi. Timur adalah arah kelahiran cahaya, arah matahari terbit, arah dimulainya kehidupan dan dibukanya harapan. Dan dalam rahasia Primbon, disebutkan bahwa sebagian besar Weton Pon memiliki keterikatan kuat dengan energi dari arah timur. Energi ini bukan sekadar simbol matahari pagi. Ia adalah getaran pembuka peluang. Ia adalah daya tarik rezeki yang datang melalui pertemuan, kesempatan, dan momentum yang tepat. Pernahkah kamu mengalami hal seperti ini? Kamu tidak sedang mencari pekerjaan, tapi tiba-tiba ada yang menawarkan. Kamu tidak punya modal besar, tapi tiba-tiba ada yang mengajak kerjasama. Kamu merasa tidak siap, tapi justru kesempatan emas datang di saat tak terduga. Itulah cara Hodam penarik rezeki dari arah timur bekerja. Ia tidak selalu memberi uang secara langsung. Ia memberi peluang. Dan peluang adalah pintu awal kekayaan. Orang Weton Pon yang dijaga energi ini biasanya memiliki ciri-ciri khusus. Pertama, mereka jarang benar-benar kehabisan jalan. Saat satu pintu tertutup, pintu lain seperti terbuka tanpa direncanakan. Kedua, mereka sering dipertemukan dengan orang yang tepat. Bukan sekadar kenalan, tapi orang yang menjadi titik balik hidupnya. Ketiga, hidup mereka penuh momentum tak terduga. Seolah-olah semesta tahu kapan waktu yang pas untuk mendorong mereka maju. Namun energi ini tidak aktif tanpa syarat. Hodam dari arah timur adalah energi yang sangat sensitif terhadap niat hati. Jika pemilik Weton Pon suka menunda kesempatan, takut mencoba hal baru, terlalu banyak ragu, atau menolak peluang karena gengsi, maka energi ini bisa melemah. Ingat, matahari selalu terbit setiap hari. Tapi jika kamu memilih menutup pintu dan jendela, cahaya itu tidak akan masuk. Begitu pula dengan peluang. Energi timur bekerja melalui keberanian mengambil langkah pertama. Banyak Weton Pon mengalami fase hidup di mana mereka dipaksa keluar dari zona nyaman. Pindah kerja, pindah kota, ganti bidang usaha. Semua terasa menakutkan. Padahal justru disitulah energi Hodam penarik rezeki sedang bekerja. Ia mendorong, ia membuka, ia memancing pertemuan takdir. Namun ada satu rahasia yang jarang dibahas. Energi timur sangat menyukai pribadi yang ringan berbagi. Bukan hanya soal uang, tapi berbagi ilmu, berbagi tenaga, berbagi kebaikan. Karena dalam hukum spiritual Jawa, rezeki itu seperti matahari. Ia memberi tanpa pilih kasih. Dan orang yang meniru sifat matahari, memberi cahaya bagi sekitar, akan dipantulkan cahaya lebih besar lagi. Jika kamu Weton Pon dan merasa hidupmu sering ditarik ke arah baru, jangan panik. Bisa jadi itu bukan kebetulan. Bisa jadi itu adalah sinyal. Sinyal bahwa peluang sedang mendekat. Tapi ingat, Hodam penarik rezeki dari arah timur hanya membuka pintu. Yang melangkah masuk tetap dirimu sendiri. Jika kamu berani, ia menguatkan. Jika kamu ragu, ia menunggu. Jika kamu menyerah, ia mundur. Maka mulai hari ini, saat peluang kecil muncul, jangan diremehkan. Karena kadang rezeki besar datang dalam bentuk kesempatan yang tampak sederhana. Dan mungkin saja, energi timur sedang mengetuk pintu hidupmu sekarang. Saudaraku, jika pada bab sebelumnya kita membahas energi dari arah timur yang membuka peluang, maka kali ini kita memasuki wilayah yang lebih dalam, lebih misterius, dan lebih kuat getarannya. Wilayah itu adalah selatan. Dalam tradisi spiritual Jawa, arah selatan bukan sekadar mata angin. Ia adalah simbol kekuatan besar, simbol kedalaman, simbol kekuasaan energi alam yang tak bisa dipandang ringan. Laut Selatan dalam kepercayaan Jawa dikenal sebagai pusat energi samudra.
Samudra adalah lambang rezeki tanpa batas. Airnya tak pernah habis. Gelombangnya tak pernah berhenti. Dan tahukah kamu? Sebagian weton pon memiliki resonansi batin dengan energi selatan ini. Bukan berarti semua. Tapi mereka yang memiliki garis spiritual kuat, sering menunjukkan tanda-tanda sejak muda. Misalnya, mereka memiliki intuisi yang sangat tajam. Sering merasakan firasat sebelum sesuatu terjadi. Mimpi tentang air, ombak, atau lautan luas. Merasa tenang saat berada dekat air. Itu bukan kebetulan. Energi Laut Selatan dalam konteks primbon bukan tentang sosok tertentu. Ia adalah simbol kekuatan alam yang membuka jalur rezeki melalui arus tak terlihat. Jika energi timur membuka peluang, maka energi selatan memperbesar aliran. Banyak weton pon mengalami pola hidup seperti ini. Rezeki datang dari arah yang tidak bisa ditebak. Bukan hanya dari satu sumber. Bukan hanya dari satu jalur kerja. Kadang dari relasi. Kadang dari bisnis kecil yang tiba-tiba viral. Kadang dari ide spontan yang justru menghasilkan. Energi selatan bekerja seperti ombak. Kadang tenang. Kadang besar. Tapi selalu membawa sesuatu ke daratan. Namun ada satu hal penting. Laut memberi, tapi juga bisa menarik kembali. Artinya, energi ini sangat kuat. Jika pemilik weton menggunakan rezekinya untuk keserakahan, menipu, atau menyakiti orang lain, maka alirannya bisa tersendat. Bahkan bisa berbalik menjadi ujian. Karena dalam hukum spiritual Jawa, semakin besar energi yang menyertai seseorang, semakin besar pula tanggung jawabnya. Orang weton pon yang dijaga energi selatan biasanya memiliki daya tahan luar biasa. Saat jatuh, mereka tidak hancur. Saat rugi, mereka tidak habis. Saat gagal, selalu ada jalan baru muncul. Seperti ombak yang selalu kembali. Ada satu tanda paling kuat bahwa energi ini aktif. Hidupmu terasa seperti mengikuti arus yang lebih besar dari dirimu sendiri. Kamu bertemu orang yang tidak direncanakan. Masuk ke bidang yang tidak pernah kamu pikirkan. Tapi justru disitulah rezeki terbuka. Energi selatan tidak selalu bekerja cepat. Kadang ia membangun perlahan. Kadang ia menunggu momentum. Namun ketika waktunya tepat, alirannya bisa deras. Banyak weton pon baru merasakan ledakan ekonomi setelah melewati fase hidup berat. Seolah-olah energi itu menunggu sampai mentalnya kuat, sampai batinnya matang. Karena laut tidak pernah memberi kekuatan besar kepada perahu yang rapuh. Jika kamu merasa hidupmu penuh gelombang, jangan takut. Bisa jadi itu tanda bahwa kamu sedang berada dalam arus besar. Tugasmu bukan melawan ombak. Tugasmu adalah belajar mengendalikannya. Karena jika energi selatan selaras dengan niat dan tindakanmu, rezeki tidak lagi datang setetes demi setetes. Ia datang seperti gelombang. Saudaraku yang lahir di weton pon, di antara 5 energi penjaga yang menyertaimu, ada satu yang paling dekat, paling setia, paling tidak pernah meninggalkanmu. Ia bukan datang dari arah mata angin. Ia bukan dari gelombang laut. Ia datang dari darahmu sendiri. Dalam kepercayaan Jawa kuno, setiap manusia membawa warisan bukan hanya rupa dan sifat, tetapi juga energi garis keturunan. Energi itu disebut sebagai trah atau garis leluhur. Dan bagi sebagian weton pon, garis ini disebut memiliki balungan sugih, tulang keberuntungan. Apa maksudnya? Balungan sugih bukan berarti kamu langsung kaya sejak lahir. Bukan berarti hidupmu tanpa ujian. Justru sebaliknya. Biasanya pemilik garis ini justru mengalami tempaan keras di awal hidup. Seolah-olah leluhur ingin memastikan bahwa cucunya kuat, tidak manja, tidak mudah goyah. Namun ketika waktunya tiba, keberuntungan itu muncul seperti mata air yang lama tertutup batu. Coba renungkan. Apakah dalam keluargamu pernah ada pedagang yang sangat disegani? Orang tua atau kakek yang dikenal dermawan dan dihormati? Tokoh yang namanya masih disebut-sebut sampai sekarang?
Jika iya, bisa jadi kamu membawa sambungan energi itu. Hodam leluhur bukan sosok yang menakutkan. Ia adalah simbol perlindungan garis keluarga. Energi yang menjaga agar keturunannya tidak benar-benar hancur. Itulah sebabnya banyak weton pon mengalami pola hidup yang unik. Saat hampir bangkrut, tiba-tiba ada proyek masuk. Saat terlilit utang, tiba-tiba ada bantuan tak terduga. Saat merasa sendirian, tiba-tiba keluarga atau sahabat datang menolong. Seolah-olah ada tangan tak terlihat yang berkata, "Belum waktumu jatuh." Namun ingat, energi leluhur hanya aktif jika kamu tidak memutus nilai-nilai baik mereka. Jika leluhurmu dikenal jujur, tapi kamu gemar menipu. Jika leluhurmu dikenal dermawan, tapi kamu pelit. Jika leluhurmu menjaga nama baik, tapi kamu merusaknya, maka energi itu bisa melemah. Karena dalam hukum spiritual Jawa, garis keturunan bukan hanya diwarisi. Ia harus dijaga. Banyak orang weton pon tidak sadar bahwa mereka sebenarnya sedang dilindungi. Mereka mengira itu hanya keberuntungan biasa. Padahal bisa jadi itu doa-doa leluhur yang belum putus. Ada satu tanda kuat bahwa hodam leluhur aktif dalam hidupmu. Kamu selalu punya tempat pulang. Saat dunia terasa kejam, selalu ada ruang aman. Saat gagal, selalu ada orang yang tetap percaya padamu. Itulah bentuk perlindungan paling nyata. Energi leluhur tidak selalu membuatmu kaya mendadak, tapi ia menjaga agar garis hidupmu tetap punya arah. Dan seringkali, puncak keberuntungan weton pon justru muncul saat ia mulai menghormati asal-usulnya. Menghormati orang tua, mengunjungi makam leluhur, mendoakan mereka dengan tulus. Karena saat kamu mengingat akar, pohon hidupmu menjadi lebih kuat. Saudaraku, jika kamu merasa hidupmu sering terselamatkan di saat genting, jangan hanya berkata, "Untung saja." Mungkin itu bukan sekadar untung. Mungkin itu penjagaan. Dan bisa jadi, leluhurmu sedang memastikan bahwa garis sugih dalam dirimu tidak terputus. Saudaraku yang lahir di weton pon, tidak semua kekayaan datang dari kerja keras semata. Tidak semua rezeki datang dari modal besar. Ada satu bentuk kekuatan yang sering tidak disadari, namun justru menjadi pembuka pintu keberuntungan paling luas. Kekuatan itu adalah aura. Dalam primbon Jawa, setiap weton memancarkan getaran tertentu. Dan weton pon dikenal memiliki pancaran energi yang unik. Bukan selalu paling mencolok. Bukan selalu paling bersuara keras. Namun ada magnet yang sulit dijelaskan. Orang merasa nyaman di dekatnya. Orang mudah percaya padanya. Orang sering tergerak membantu tanpa diminta. Itulah tanda adanya hodam penjaga harisma. Hodam ini tidak bekerja lewat mimpi atau firasat seperti energi sebelumnya. Ia bekerja melalui pancaran diri, melalui tatapan mata, melalui nada bicara, melalui sikap tenang saat orang lain panik. Pernahkah kamu melihat seseorang yang saat masuk ruangan, suasananya langsung berubah? Tidak perlu berbicara keras, tidak perlu pamer, tapi semua orang memperhatikannya. Itulah aura harisma. Banyak weton pon sebenarnya membawa energi ini sejak lahir. Namun seringkali tidak percaya diri untuk menggunakannya. Padahal dalam dunia rezeki modern, harisma adalah mata uang yang sangat mahal. Orang berbisnis dengan orang yang mereka percaya. Orang berinvestasi pada orang yang mereka yakini. Orang mengikuti pemimpin yang mereka rasakan kuat auranya. Dan hodam penjaga harisma ini membuat weton pon sering menjadi pusat kepercayaan. Namun ingat, energi ini sangat bergantung pada integritas. Jika kamu suka memfitnah, mudah mengingkari janji, mengambil keuntungan dengan cara curang, maka aura itu perlahan memudar. Karena harisma sejati bukan soal penampilan. Ia lahir dari kejujuran, konsistensi, dan keberanian bertanggung jawab. Banyak weton pon sukses bukan karena mereka paling pintar, tapi karena mereka paling dipercaya. Coba perhatikan hidupmu.
Apakah kamu sering dijadikan tempat curhat? Sering dimintai pendapat? Sering dipercaya mengurus sesuatu? Itu tanda bahwa auramu bekerja. Namun ada fase penting dalam hidup wetonpon. Biasanya di masa muda, mereka belum sadar akan daya tarik ini. Bahkan sering diremehkan. Dianggap biasa saja. Bahkan dianggap lemah karena terlalu tenang. Padahal ketenangan itulah sumber kekuatan. Hodam penjaga harisma tidak menyukai kesombongan. Ia menyukai kerendahan hati yang kuat. Semakin kamu tenang, semakin auramu terasa. Semakin kamu tulus, semakin orang tertarik. Dan saat aura ini matang, pintu rezeki terbuka melalui jaringan. Bukan satu orang, bukan dua orang, tapi banyak relasi yang percaya padamu. Itulah sebabnya sebagian wetonpon tiba-tiba naik kelas dalam hidupnya. Dari karyawan menjadi pemimpin. Dari pedagang kecil menjadi pengusaha dipercaya. Dari orang biasa menjadi figur yang disegani. Semua berawal dari aura. Namun ingat satu hal penting. Aura bukan untuk dipamerkan. Aura adalah amanah. Jika kamu menjaga ucapan, menjaga sikap, menjaga niat, maka energi harisma itu akan semakin kuat. Dan saat aura, peluang, arus rezeki, serta garis leluhur sudah selaras, maka kekayaan bukan lagi sesuatu yang dikejar. Ia datang dengan sendirinya. Saudaraku yang lahir di wetonpon. Setelah kita membuka rahasia arah timur, energi laut selatan, garis leluhur, dan aura harisma, kini kita sampai pada penjaga terakhir. Inilah yang paling jarang dibahas, paling misterius, sekaligus paling menentukan. Dalam primbon Jawa, ada konsep tentang songo lawang rezeki, 9 pintu rezeki. Artinya, kekayaan sejati tidak datang dari satu sumber saja. Ia menyebar, ia bercabang, ia mengalir dari banyak arah. Dan dipercaya, sebagian wetonpon dijaga oleh energi pembuka 9 pintu ini. Apa artinya? Artinya hidupmu tidak ditakdirkan bergantung pada satu jalur saja. Mungkin kamu pernah merasakannya. Punya pekerjaan utama, tapi tetap ada pemasukan sampingan. Punya usaha kecil, tapi tiba-tiba muncul peluang digital. Punya satu keahlian, tapi justru rezeki datang dari bakat lain yang tak disangka. Seolah-olah semesta selalu menyediakan cadangan. Itulah tanda pintu-pintu itu mulai terbuka. Hodam pembuka 9 pintu ini bekerja berbeda dari energi sebelumnya. Ia tidak hanya membuka peluang, ia memperbanyak jalur. Namun ada satu syarat mutlak. Kamu tidak boleh berhenti bergerak. Energi ini sangat menyukai orang yang berani mencoba. Orang yang tidak takut gagal. Orang yang mau belajar hal baru meski terasa asing. Banyak wetonpon baru merasakan ledakan ekonomi justru setelah usia matang. Setelah mentalnya ditempa. Setelah egonya tidak lagi mendominasi. Karena 9 pintu tidak akan terbuka bagi jiwa yang masih labil. Ada pola unik yang sering terjadi pada wetonpon. Di usia muda, hidup terasa biasa saja. Di usia pertengahan, mulai ada perubahan. Di usia matang, rezeki seperti melonjak. Mengapa? Karena energi pembuka 9 pintu bekerja saat batin sudah stabil. Ia seperti bendungan yang lama ditahan. Saat waktunya tepat, alirannya deras. Namun ingat, 9 pintu bukan berarti tanpa ujian. Kadang kamu akan dihadapkan pada pilihan. Harus memilih satu peluang dan melepaskan yang lain. Harus berani meninggalkan zona nyaman. Dan disitulah ujian terbesar wetonpon. Apakah kamu berani melangkah? Karena pintu yang terbuka tidak selalu bertahan selamanya. Hodam ini memberi tanda melalui ide-ide yang tiba-tiba muncul. Melalui dorongan hati untuk mencoba sesuatu. Melalui kesempatan yang terlihat kecil tapi terasa. Klik, di batin. Jika kamu mengabaikannya terlalu lama, pintu itu bisa tertutup kembali. Namun jika kamu berani melangkah, satu pintu bisa membuka pintu lainnya.
Itulah sebabnya banyak wetonpon memiliki lebih dari satu sumber penghasilan. Bukan karena serakah, tapi karena energinya memang bercabang. Saudaraku, jika kamu selama ini merasa hidupmu seperti disiapkan untuk sesuatu yang lebih besar, mungkin benar. Jika kamu merasa potensimu belum sepenuhnya keluar, mungkin 9 pintu itu belum semua terbuka. Dan jika kamu merasa sering mendapat peluang tak terduga, jangan anggap itu kebetulan. Bisa jadi itu adalah panggilan. Karena ketika 5 penjaga ini selaras, energi timur membuka peluang. Energi selatan memperbesar arus. Leluhur menjaga fondasi. Aura harisma menarik kepercayaan. Dan 9 pintu mulai terbuka. Maka rezeki tidak lagi datang setetes demi setetes. Ia datang dari segala penjuru. Dan mungkin perjalananmu baru saja dimulai. Saudaraku yang lahir di wetonpon. Jika selama ini hidupmu naik turun, percayalah, bukan berarti kamu tidak dijaga. Bisa jadi kamu sedang ditempa, sedang dipersiapkan, sedang dimatangkan agar siap menerima rezeki besar. Jangan sombong saat naik. Jangan putus asa saat turun. Karena jika 5 energi penjaga ini selaras dalam dirimu, uang benar-benar bisa datang dari segala penjuru. Jika kamu wetonpon, tuliskan di kolom komentar, saya siap membuka 9 pintu rezeki. Jangan lupa like, share ke saudara dan teman yang lahir wetonpon dan subscribe, agar tidak ketinggalan rahasia primbon lainnya. Sampai bertemu di pembahasan mistis berikutnya.